Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Berkomunikasi dengan Dunia. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 20 dan 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman hari ini, Yesus mendoakan kita sebagai berikut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Saudara-saudari terkasih, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Komunikasi Dunia. Firman pada hari ini menunjukkan bagaimana teladan perilaku Yesus dalam berkomunikasi. Pertama, Yesus berbicara kepada Allah Bapa di dalam doa. Kedua, Yesus mendoakan para murid dan semua orang yang membuka hati untuk percaya kepadanya. Ketiga, tujuan Yesus berdoa demikian kepada Allah Bapa ialah agar seluruh insan bersatu dalam kepercayaan kepada Allah Bapa, sehingga semua mau mengikuti petunjuk jalan keselamatan yang diberikan, yaitu memikul salib sepanjang jalan kehidupan. Keempat, untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, Yesus tidak hanya berkomunikasi melalui kepedulian hati pada manusia dan ucapan doa kepada Allah Bapa saja, melainkan juga memberikan bukti pengalaman akan kemuliaan manakala manusia mempraktikkan jalan salib yang ditunjukkannya.
Pengalaman kemuliaan tersebut akan menyadarkan hati manusia betapa Allah mengasihi mereka. Saudara-saudari terkasih, pengalaman dikasihi oleh Allah akan membuka mata kesadaran kita untuk memahami sifat adil Allah yang berbeda dengan keadilan menurut sudut pandang manusia. Dalam doanya, Yesus berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Bagaimanakah perbandingan keadilan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan yang umumnya dipahami oleh manusia? Saudara-saudari terkasih, adalah sepasang kekasih yang merajut asmara sampai berlanjut ke sakramen pernikahan. Mereka saling mengucapkan janji pernikahan untuk meneladani Allah yang mencintai manusia secara tidak berkesudahan. Di masa awal pernikahan, mereka saling melayani dengan penuh sukacita. Namun seiring waktu, beban kehidupan yang perlu mereka tanggung semakin banyak, dan keinginan untuk melayani pasangan pun semakin berkurang. Bahkan sebaliknya, mereka mulai saling menuntut di dalam hati untuk dilayani oleh pasangannya, sehingga memendam kekecewaan manakala menghadapi kenyataan yang bertolak belakang dengan keinginan. Di dalam benaknya, sang suami berpikir, kenapa istrinya tidak lagi sesigap dulu saat melayani pemenuhan kebutuhannya, padahal ia sudah rela membantu dalam mengurus anak dan rumah tangga. Sementara di dalam hati istri mengeluh kelelahan. Mengapa suaminya masih menunjukkan harapan ingin dilayani olehnya, padahal ia sudah rela menjadi tulang punggung keluarga setelah bisnisnya tidak berkembang sesuai kebutuhan. Keduanya sama-sama menyimpan rasa kecewa di dalam hati, karena itu bertentangan dengan ajaran kasih. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah kita berdoa dan mendoakan sesama kepada Bapa agar diri dan sesama boleh menerima rahmat kemauan untuk menekuni jalan salib bersama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu dalam memikul salib sampai akhir hidup, agar senantiasa bersatu dengan Allah Bapa dalam situasi hidup maupun maut. Kami sadar teladan hidup-Mu sulit kami ikuti, manakala kami lengah bermawas hati. Hentikanlah pikiran kami yang mengadili perkara dengan pertimbangan untung rugi manusiawi. Tuntunlah hati kami untuk percaya, berserah, menjalani salib.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.